Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, kita lagi panas-panasan bosku demi menunjukkan kepada kalian mobil ini. Ini adalah Mitsubishi Xpander yang versi paling murah atau varian paling murah, di mana mobil ini itu dipasarkan di angka kurang lebih 227 jutaan ya bosku. Ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate, Mitsubishi Xpander GLS kalau Ultimate yang paling mahal. Yang dipasarkan untuk kalian yang menginginkan mobil Xpander atau merasakan mobil Xpander dengan harga yang paling murah bos. Kenapa nih paling murah? Salah satu yang beda adalah bahwa di bagian depannya dia masih pakai bohlam, belum pakai yang LED reflektor kayak gitu. Ini masih pakai bohlam, di atasnya udah ada lampu seinnya. Lalu kemudian untuk fog lampnya juga sama, dia pakai yang bohlam tuh. Nah, terus untuk grillnya semuanya warna hitam bosku. Yang warna chrome itu hanya di bagian garis dynamic shieldnya. Nah, untuk bonetnya sama semua, nggak ada perbedaan. Lalu kemudian untuk wipernya, dia pakai yang bukan frame besi. Dia masih pakai frame yang plastik, jadi lebih aman untuk kaca. Ini ada sekitar kurang lebih beberapa unit ya yang siap untuk di-deliver ke customer. Kalau kalian tertarik, yuk kalian bisa hubungi kontaknya dari deskripsi. Nah, di bagian bawah velgnya masih menggunakan velg kaleng, ukurannya 195/65 ring 16. Itu ukuran yang sama dengan yang dipakai di Sport kecuali Ultimate. Agak kotor, siap untuk dicuci dan siap untuk dicetak semua identitasnya sebelum nanti penyerahan. Di spionnya, cover spionnya udah disematkan lampu sen di situ, jadi cukup kelihatan mewah, nggak ditaruh di fender. Biasanya yang ditaruh di fender tuh kelihatan agak murahan, kalau ini nggak. Handle pintunya sewarna dengan bodi dan ini cukup empuk juga untuk buka tutup pintunya. Garis jendela dia warna hitam. Udah pakai kaca film bos you, pakai kaca film yang ICU. Terus belakangnya velgnya sama, menggunakan velg kaleng dengan rem yang masih menggunakan tromol. Untuk suspensinya kurang lebih sama dengan suspensi si Mitsubishi Xpander serial atau versi yang paling mewah atau paling mahalnya, yaitu Ultimate. Kurang lebih sama, sehingga kualitas kenyamanannya pasti juga kurang lebih sama. Dari sisi belakang sama bos you. Dia udah pakai reflektor juga di bagian sini yang materialnya sama dengan yang ada di Ultimate dan di Sport. Lalu kemudian ada tulisan Xpander di situ. Nah, ini ada tulisannya GLS. GLS di bawah. Untuk bumper belakangnya dia warna hitam dope. Nah, terus nggak ada kamera mundur, nggak ada sensor parkir juga di bagian belakang nih, nggak ada sensor parkir, nggak ada. Jadi kalian akan melatih skill parkir mobil kalian dengan mobil ini. Nah, di belakang sini juga nggak ada defogger, nggak ada rear defoggernya. Lalu kemudian ini ada kaca filmnya. Untuk lampunya juga pakai lampu edisi terbaru yang model T-shape kayak gitu, sama dengan lampu depannya. Nah, itu sih pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Terus untuk paling belakang bagasinya, dia konfigurasinya sama dengan Xpander yang lainnya, nggak ada bedanya. Di bagian bawah juga itu sama persis materialnya dengan yang Ultimate nih. Termasuk di bagian bawah sini yang dia terbuat dari hard plastik, jadi lebih kokoh dan lebih kuat. Ada kitab-kitabnya juga. Lalu kemudian tempat penyimpanannya ada di bagian sebelah kanan, ada juga di bagian sebelah kiri. Jadi praktis, ada banyak dan luas untuk tempat penyimpanan. Toolkitnya ditaruh di bagian sebelah kanan sini. Kita udah pernah nunjukin yang mobil sebelumnya. Dan ini bisa buat dilipat rata kalau misalkan kita butuh akses bagasi yang lebih luas. Dilipat rata ke depan, jadi kita bisa menyimpan barang yang cukup banyak. Nah, di sini itu nggak ada power outlet di situ. Kalau yang versi atasnya kan ada power outletnya, yang ini nggak ada, dihilangin bos. Nah, untuk material joknya, dia material joknya pakai yang fabric, nggak semewah yang versi paling atas ya. Nanti bakal kita tunjukin di sisi baris keduanya. Tapi so far menurut saya, kalau kalian menginginkan Mitsubishi Xpander, coba kita tekan. Ini nyaman bosku. Ini pasti sama stabilnya dengan Ultimate kalau kita mainin pairnya pada saat kita tekan dari belakang. Nah, ini kalau kalian menginginkan mobil, anggaplah kalian mau scale up dari mobil LCGC yang harganya sekarang juga bahkan hampir 200-an. Kalau kalian mau nambah budget sedikit lagi, bisa dapat mobil ini di angka 227 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya hubungi kontak kita di deskripsi. Sekali lagi, baris keduanya, ini untuk baris kedua kita masih pelan-pelan supaya nggak membentur mobil yang ada di sampingnya. Nah, ini materialnya hard plastik dan masih pakai trim pintu edisi lama, edisi sebelumnya.
Tuh, sorry kalau agak silau karena kita posisinya outdoor dan di sini lagi sore, matahari sorenya pas kena ke kita nih. Panas-panasan demi kalian bosku yang menginginkan informasi mengenai expander tipe paling murah. Inilah expander tipe paling murahnya. Di bawah ada cup holder, ada 3 botol holder sama botol holder kalau menurut saya. Ada tempat penyimpanan yang bisa buat naruh handphone bosku. Nih kayak gini nih contohnya. Naruh handphone, dan ini sangat luas buat kita naruh handphone di sini. Untuk semua varian expander kurang lebih kayak gitu juga. Untuk material joknya ini nggak semewah yang ada di Sport dan Ultimate bosku, tapi menurut saya so far ini udah sangat cukup. Ini cukup empuk juga buat kita duduk di dalam. Dan untuk legroomnya tentu pasti tetap luas ya, karena kalau kita lihat kaki kita bisa selonjoran masuk ke sana. Nah ini sama, semua varian expander itu punya one touch tumble untuk akses ke belakang, dan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, di sini ada plate plastik juga yang keras buat pijakan kita menuju ke seat paling belakang kalau misalkan kita mau duduk di tempat paling belakang. Saya pernah mencoba expander untuk duduk di tempat paling belakang dan nggak begitu sempit juga, cuman memang nggak selega pada saat kita duduk di tengah sini atau di bagian depan. Nah itu bos, ini buat recliningnya ya, jadi masih bisa buat reclining juga joknya. Jadi bisa buat reclining dan sliding. Sorry, yang tadi tuh sliding ya, bukan reclining. Di bawah sini tuasnya buat sliding tuh. Nggak kelihatan ya ini. Ini buat sliding bosku. Nah, terus di bagian depannya nanti bakal kita tunjukin yang sebelah kiri dulu. Kita pakai mobil yang ini aja. Karena sama. Oh, ini kekunci bos. Kita lihat yang, sorry kalau ribut karena di sini lagi ada pembersihan rumputan. Nah, di bagian sebelah kiri untuk trim pintunya, dia materialnya sama, hard plastik. Di sini ada handle pintunya. Terus di bagian bawah sini ada tempat buat botol holder, nah, botol holder kalau kata saya. Dan ini, nah nih ada tempat penyimpanan yang cukup luas juga. Di atas juga bisa naruh handphone. Nih handphone saya, aku taruh di atas nih, sangat besar dan bisa masuk ke dalam dengan sangat mudah. Nah ini adalah Mitsubishi Expander yang tipe GLX 1500 cc. Transmisinya manual bosku, manual dengan 5 percepatan plus 1 gigi mundur. Dan untuk memundurkan mobil ini, kalau kalian punya Expander saat ini dan bingung, ini tinggal ditarik ke atas, ke kiri baru maju ke depan. Itu terus udah dilengkapi dengan apar sebagai standar penjualan mobil zaman-zaman sekarang yang mesti ada aparnya. Untuk jok yang ada di sebelah kiri hanya ada pengaturan reclining, terus sliding ada di bawah. Dan untuk yang ini itu nggak ada tempat penyimpanan yang dari bawah tuh nggak ada, ini kosong. Kalau yang lainnya ada. Nah terus di bagian sebelah kiri tentu ada high adjuster untuk bagian penumpang sebelah kiri. Joknya juga ini cukup empuk bosku untuk kita duduk sebagai penumpang di bagian sebelah kiri. Nah itu ada airbagnya juga pastinya sebagai standar safety. Lalu kemudian ini panel dashboardnya masih menggunakan panel dashboard Mitsubishi Expander lama, termasuk semua trim pintunya masih menggunakan Mitsubishi edisi terlama, Mitsubishi Expander edisi terlama. Kita pindah di sisi sebelah kanan. Nah untuk sisi sebelah kanan mudah-mudahan nggak begitu ribut kalau di posisi sini. Sisi sebelah kanan itu trim pintunya sama, kita mesti pelan-pelan. Ini trim pintunya sama persis, hard plastik. Dia ada pakai power window, yang sisi driver udah auto, ada lock window, ada buat lock unlock doornya di sini. Ini ada gripnya buat kita tutup pintunya, nggak bisa buat naruh handphone di sini kecil, kecuali handphone kalian kecil. Ada botol holder di bagian bawah, 1, 2, 3 buat naruh botol di situ. Terus udah dilengkapi dengan speaker juga bagian bawah. Tadi saya udah dengar kualitas speakernya, sound systemnya itu cukup lumayan kok. Dan cukup nyaman juga, kalau mau lebih nyaman lagi tambahin subwoofer. Hanya ada buat pengaturan reclining, nggak ada pengaturan high adjuster seperti yang ada di Sport, termasuk Ultimate. Kalau nggak salah di Exit juga ada pengaturan high adjusternya, sekalipun semuanya masih manual. Ada 3 pedal karena mobil ini transmisinya manual, sekali lagi bukan yang otomatis. Nah untuk mobil tipe paling rendah, mobil ini juga dilengkapi dengan stability control bos. Manual plus stability control, entah gimana. Nah terus
Tapi ini bisa di on off kan ya, kalau kalian nggak mau tinggal di off kan, kalau mau pakai tinggal di on kan. Tapi stability control ini untuk menghindari ban kalian over spin pada saat berada di jalan licin apalagi. Ada ada fitur auto start dan stop engine pada saat di posisi lampu merah, jadi mobilnya jadi lebih irit. Pengaturan spionnya di dalam nggak ada pengaturan buat retract ya, hanya ada pengaturan kacanya. Kalau retract-nya yang di luar ini dilipatnya manual. Setirnya, bos, ini tipe paling murah 227 jutaan kalau nggak salah. Itu udah dilengkapi dengan audio switch steering. Ada voice command pula, ngangkat tutup telepon bisa. Komplit ya. Dan ini setirnya, nah bisa buat naik turun, bisa buat maju mundur. Untuk tipe paling murah Mitsubishi Expander kalian dapat itu. Kunciannya udah pakai remote juga, bos. Untuk tipe paling murah Mitsubishi Expander, kalian udah dapat remote. Cakep ya. Cakep sih menurut saya. Nah, untuk head unitnya, tipe paling murah kalian udah dapat head unit yang touchscreen pula. Sekalipun ini common parts dari Mitsubishi Expander yang lama. AC-nya di bawah, pengaturannya knob putar kayak gitu, tapi menurut saya itu lebih useful pada saat kita gunakan karena bisa kita operasikan sambil kita mengemudi. Sorry ya kalau terlalu terang, over exposure. Nah, untuk parking brake-nya manual, belum yang electric, apalagi ini yang tipe paling murah, tipe manual, transmisinya sekali lagi manual di situ. Nah, untuk dashboardnya nggak ada soft touch, di sini hard, di atas juga hard. Ada sun visor dengan tanpa vanity mirror, hanya ada cup holder. Dan untuk spion tengahnya dia yang manual dimming, belum yang elektrokromatik atau electronic dimming kayak gitu, belum. Dia masih yang manual, bosku. Nah, itu yang bisa kita update kali ini mengenai si Mitsubishi Expander tipe paling murah. Buat kalian yang tertarik silahkan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi pastinya. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.